Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan akan menjelaskan mengenai identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak. Kami dari Angkatan 1, Kelompok 1, ada saya, Tanti Ayu Lestari, ada Witriani Fahrunisa, Adelia Pramesti, Agus Furkon, dan yang terakhir, Aurelia Nareswari. Untuk latar belakang, nilai dasar ASN berakhlak merupakan pedoman utama dalam membentuk perilaku dan budaya kerja aparatur sipil negara. Dalam praktiknya, penerapan nilai tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lingkungan kerja, baik pada unit pelayanan di imigrasi, pemasyarakatan, maupun di unit administratif lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam melalui identifikasi kasus nyata yang terjadi di lapangan, sehingga dapat ditemukan penyebab serta solusi yang tepat untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Witriani Fahrunisa. Baik, untuk identifikasi kasus berakhlak yang pertama, di sini ada nilai berorientasi pelayanan. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik, biasanya masih ditemukan kasus di mana petugas itu memberikan pelayanan yang kurang ramah, lambat, atau tidak informatif, khususnya pada pelayanan paspor atau layanan pemasyarakatan. Kondisi ini biasanya dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat serta menurunkan kepercayaan terhadap instansi. Permasalahan tersebut juga umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap konsep pelayanan prima, tingginya beban kerja, serta kurangnya pelatihan terkait komunikasi pelayanan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan peningkatan kapasitas untuk pelatihan pelayanan publik, penguatan budaya melayani, serta evaluasi kinerja pelayanan secara berkala. Mampu untuk menempatkan kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Untuk identifikasi nilai yang kedua yaitu akuntabel. Untuk kasusnya, dalam praktiknya biasanya masih terdapat kasus ketidaktelitian dalam pengelolaan data, penyusunan laporan yang kurang transparan, atau penggunaan fasilitas yang tidak sesuai peruntukannya. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan nilai akuntabilitas dalam pekerjaan. Permasalahan ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pengawasan, lemahnya sistem kontrol, serta rendahnya kesadaran individu terhadap pentingnya tanggung jawab dalam bekerja. Untuk solusi yang dapat dilakukan, antara lain itu untuk memperkuat penerapan SOP, meningkatkan sistem pengawasan internal, serta menanamkan budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap tugas. Itu ada nilai kompeten. Contoh kasusnya itu biasanya kita dalam menghadapi perkembangan teknologi dan sistem kerja yang terus berubah. Masih ditemukan ASN yang belum memahami atau menguasai aplikasi atau sistem baru yang digunakan dalam pelayanan, baik di bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Hal ini dapat menghambat efektivitas kerja dan menurunkan kualitas pelayanan. Penyebabnya biasanya antara lain kurangnya pelatihan, minimnya inisiatif kelulusan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, pembelajaran mandiri, serta budaya berbagi pengetahuan antar pegawai agar kemampuan individu dan organisasi dapat terus berkembang. Untuk selanjutnya, next ada nilai harmonis. Contoh kasus yang sering ditemukan biasanya dalam lingkungan kerja yang beragam, seringkali terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada konflik antar pegawai. Hal ini dapat mengganggu suasana kerja dan menurunkan produktivitas tim. Penyebabnya biasanya disebabkan oleh kurangnya komunikasi efektif dalam solusi penyelesaiannya. Untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis, diperlukan upaya membangun komunikasi yang terbuka, menumbuhkan sikap toleransi, serta memperkuat kerjasama tim agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Agus Burkon. Kasusnya masih ditemukan perilaku ASN
yang kurang menjaga nama baik instansi, seperti menyebarkan informasi internal secara tidak bijak atau menunjukkan sikap yang tidak mencerminkan loyalitas terhadap organisasi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap etika ASN, rendahnya kesadaran akan pentingnya loyalitas, serta kurangnya pengawasan. Solusi yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi nilai-nilai ASN, penegakan disiplin, serta penguatan integritas agar setiap ASN mampu menjaga kepercayaan publik dan nama baik instansi. Untuk identifikasi kasus yang selanjutnya yaitu nilai adaptif. Dalam era digitalisasi, perubahan sistem kerja seringkali menuntut ASN untuk cepat beradaptasi. Namun, masih terdapat pegawai yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap sistem baru, seperti digitalisasi layanan atau aplikasi berbasis teknologi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan teknologi, kurangnya pelatihan, serta adanya resistensi terhadap perubahan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan literasi digital, pelatihan teknis, serta pembentukan mindset yang terbuka terhadap perubahan agar ASN mampu menghadapi dinamika kerja dengan lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurel. Baik, pada bagian kolaborasi, kami mengangkat kasus mengenai kurangnya koordinasi antar unit kerja, yang menyebabkan pekerjaan menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti komunikasi yang belum optimal, kurangnya koordinasi antar bagian, serta adanya sikap individual dalam bekerja yang menghambat proses kolaborasi. Untuk mengatasi hal tersebut, solusi yang dapat diterapkan adalah memperkuat komunikasi lintas unit, membangun kerjasama tim yang baik, serta menciptakan forum koordinasi secara rutin agar setiap unit memiliki pemahaman yang sama terhadap tugas dan tujuan bersama. Dengan adanya kolaborasi yang baik, kerjaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan meminimalisir terjadinya kesalahan. Sebagai kesimpulan, penerapan nilai berakhlak khususnya nilai kolaboratif merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Permasalahan yang terjadi dalam penerapan nilai tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh faktor individu maupun sistem kerja yang belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas diri, memperbaiki sistem kerja, serta menanamkan nilai berakhlak sebagai budaya kerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan setiap ASN mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih.